Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit tutorial tata cara sholat orang yang sakit. Di video sebelumnya sudah ditayangkan, yaitu tutorial cara mewudhui orang sakit. Nah, kemudian sekarang yang saya akan bahas yaitu tentang tata cara sholatnya orang yang sakit. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sholat fardu itu salah satu rukunnya yaitu al-qiyamu atau berdiri. Jadi sholat fardu itu harus dilakukan dengan berdiri. Nah, kemudian ada beberapa kondisi yang memang bisa saja seorang itu tidak bisa berdiri atau kesulitan untuk berdiri. Yaitu di dalam kitab dijelaskan, ada keterangannya yang saya buka dari 1-2 kitab ya. Yaitu dalam masalah berdiri, seseorang boleh sholat fardu tidak berdiri dengan catatan apabila seseorang tersebut mempunyai masyaqqatun syadidah atau kesulitan yang memang secara adat itu tidak bisa untuk berdiri, atau mungkin seorang itu mempunyai penyakit dan lain sebagainya yang tidak bisa untuk melakukan berdiri. Nah, bagaimana ketika seseorang tidak bisa berdiri, bagaimanakah melakukan sholatnya? Nah, sebagaimana yang sudah dirumuskan oleh para ulama, yaitu ada beberapa opsi pilihan. Itu sesuai dengan tingkatannya. Yang pertama, apabila seorang tidak bisa berdiri, maka opsi yang pertama yaitu seseorang tersebut melakukan sholat dengan cara duduk. Nah, untuk duduknya pun itu ada beberapa pilihan. Namun yang lebih utama yaitu duduknya duduk iftirosh. Duduk iftirosh atau duduk yang dilakukan untuk tasyahud awal, duduk tahiyat awal, itu yang paling utama dilakukan. Apabila seorang tidak bisa berdiri, maka melakukan sholat dengan cara duduk iftirosh. Nah, kemudian kalau misalkan seseorang tersebut tidak bisa melakukan sholat dengan cara duduk, misalkan dengan cara duduk sudah tidak bisa karena penyakitnya mungkin terlalu parah atau lain sebagainya, ada lagi opsi yang kedua. Apabila tidak bisa duduk, maka seseorang tersebut muttaji'an, atau bahasa Indonesianya itu tidur miring. Nah, tidur miring, tidur dengan menggunakan pinggir badan. Itu tidur miring tersebut yang diharuskan yaitu kepada pinggir badan yang sebelah kanan. Itu tidur miringnya ke sebelah kanan menghadap kiblat. Nah, kemudian kalaupun misalkan tidak bisa duduk, tidak bisa tidur miring pun tidak bisa, maka yang selanjutnya seseorang tersebut harus melakukan sholat dengan cara terlentang dengan kepalanya dan juga telapak kaki menghadap ke arah kiblat. Nah, kemudian masih ada lagi, apabila terlentang pun tiduran terlentang tidak bisa, selanjutnya seseorang tersebut boleh melakukan sholat dengan isyarahnya yaitu dengan kedipan mata. Nah, tidak cukup sampai di situ, karena mungkin ada juga seorang yang mengalami sakit yang parah kemudian tidak bisa mengedipkan mata pun sudah tidak bisa. Nah, itu bagaimana sholatnya? Yaitu yang terakhir, seseorang itu melakukan semua pergerakan sholatnya di dalam hati. Nah, itu yang terakhir. Nah, mungkin itu sedikit yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya mari kita praktekkan tata cara orang yang sakit, dari mulai duduk dengan cara duduk, kemudian tidur miring, terlentang, dan dengan isyarah. Nah, kita praktekkan dulu tata cara duduknya, karena orang yang tidak bisa berdiri kemudian melakukan sholat dengan cara duduk. Nah, itu duduknya itu ada banyak ya, ada 3 sampai 4, 5 lebih ya. Namun yang saya akan bahas ini 4. Yang pertama yaitu duduk iftirosh. Duduk iftirosh itu yang dilakukan tasyahud awal.
Nah, saya praktekkan duduk iftirosh itu seperti ini. Jadi duduk iftirosh, kaki kiri kita pantat berada di kaki kiri, kemudian kaki kanan ini di posisinya seperti ini. Nah, ini namanya duduk iftirosh. Nah, kemudian ada duduk tawaruk. Duduk tawaruk yaitu duduk yang dilakukan ketika kita hendak bertasyahud akhir. Nah, duduk tawaruk bedanya sedikit, hanya kaki kirinya saja yang seperti ini. Nah, ini namanya duduk tawaruk. Nah, boleh melakukan seperti ini. Kemudian yang ketiga duduknya itu duduk tarobu. Tarobu atau bahasanya sila. Jadi boleh juga melakukan sholatnya seperti ini. Duduknya seperti ini, sila tarobu. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat mungkin yang keempat yaitu duduknya duduk selonjoran. Misalnya ini kakinya luka, tidak bisa duduk iftirosh, tidak bisa tawarruk, juga tidak bisa sila tarobu, maka bisa duduk dengan seperti ini, selonjoran. Nah, ini untuk saya praktekkan itu duduknya duduk iftirosh yang pertama ya. Yang paling utama yaitu duduk iftirosh. Nah, sholatnya seperti biasa, kita melakukan takbiratul ihram yang mengangkat tangan. Misalkan kita sholat zuhur misalkan, sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbil qiblati lillahi ta'ala Allahu akbar. Nah, ini biasa bacaannya, baca doa iftitah, baca surah Fatihah dan surah itu seperti biasa. Nah, kemudian untuk rukunya bagaimana? Nah, kalau untuk ruku cukup dengan mencondongkan badan sedikit. Nah, untuk rukunya misalkan setelah baca surat kemudian mau ruku, hendak berruku, Allahu akbar. Nah, rukunya seperti ini bisa ya. Nah, kemudian sujudnya bagaimana? Nah, sujudnya kalau misalkan orang yang sholat sambil duduk kemudian bisa melakukan sujud dengan sempurna, maka lakukanlah sujud dengan sempurna. Jadi sujudnya seperti biasa. Itu sujudnya seperti biasa. Kemudian kalau tidak bisa sujud yang sempurna bagaimana? Maka kalau tidak bisa sujud dengan sempurna, maka sujudnya itu lebih bawah dari ruku. Kalau tadi rukunya segini, nah maka untuk sujudnya harus lebih rendah dari posisi ruku tadi. Nah, itu mungkin untuk sholat yang sambil duduk. Jadi untuk rukunya cukup mencondongkan badan. Untuk sujudnya lakukan dengan sujud yang sempurna kalau bisa. Kalau tidak bisa sujud sempurna, maka mencondongkan badan lebih rendah dari posisi ruku. Kalau misalkan posisi rukunya segini misalkan, maka untuk sujudnya lebih rendah. Nah, itu mungkin untuk yang duduk iftirosh. Nah, yang duduk tarobu sila pun sama. Untuk rukunya seperti ini. Nanti sujudnya kalau bisa sujud dengan sempurna, maka sempurna sujud. Nah, begitu. Nah, kalau yang tarobu, yang sila, kalau bisa sujud dengan sempurna, maka sujud sempurna seperti biasa. Nah, kalau tidak maka seperti tadi, itu posisi sujudnya lebih bawah. Nah, untuk sujudnya ya kalau bisa melakukan sujud yang sempurna, maka lakukanlah sujud yang sempurna. Misalkan Allahu Akbar. Nah, kemudian yang selonjoran pun sama untuk rukunya. Misalkan setelah selesai baca surat hendak ruku, Allahu Akbar, rukunya mencondongkan badan sedikit. Nah, untuk sujudnya ini kan sulit, jadi lebih bawah dari posisi ruku tadi. Nah, kalau misalkan rukunya segini, nah untuk sujudnya misalkan lebih bawah. Nah, begitu. Nah, kemudian untuk yang ketiga, apabila tidak bisa duduk, melakukan sholat dengan duduk sudah tidak bisa, maka yang ketiga yaitu dengan cara tidur miring. Nah, miringnya itu yang lebih bagus yaitu ke arah kanan, ke
sisi badan yang sebelah kanan. Contohnya seperti ini. Nah, ini misalkan arah kiblat, tidurnya miring ke sebelah kanan. Nah, jadi yang harus menghadap kiblat itu kalau posisi sholatnya seperti ini, menghadap kiblat, wajah dan anggota badan yang paling depan, harus menghadap kiblat. Nah, ini pun sama, melakukan sholatnya sama, takbiratul ihram, misalkan Allahu Akbar, coba. Nah, ini sama, posisinya seperti ini. Kemudian bacaannya pun sama. Nah, untuk rukunya bagaimana? Kalau misalnya seperti ini, sholat sambil tidur miring seperti ini, rukunya cukup isyarah dengan kepala. Misalkan kalau untuk ruku cukup misalkan mengangguk sedikit. Nah, begitu. Nanti untuk sujud pun sama. Jadi cukup isyarah pakai kepala. Nah, keempat yaitu apabila sudah tidak bisa melakukan sholat dengan tidur miring seperti ini, maka melakukan sholatnya dengan terlentang. Nah, untuk posisi sholat yang melakukan sholat dengan tidur terlentang seperti ini, maka kepalanya harus memakai bantal. Satu lagi, dibantu dengan bantal. Kenapa? Karena sholat dalam posisi seperti ini yang harus menghadap kiblat yaitu muka, wajah, dan juga ini telapak kaki yang bawah. Nah, ini telapak kaki sama wajah ini harus menghadap kiblat kalau kita melakukan sholat dengan posisi terlentang seperti ini. Nah, ini pun sama, melakukan sholatnya yaitu takbir Allahu Akbar. Nah, ini sama, bacaannya sama. Nah, kemudian untuk ruku dan sujudnya sama seperti tadi, memakai isyarah dengan kepala. Jadi kalau misalkan mau ruku Allahu Akbar, kepalanya diangkat sedikit. Nah, kemudian untuk sujud pun sama, kepalanya digerakkan sedikit. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan sudah tidak bisa isyarah dengan kepala, mungkin sakitnya sudah terlalu parah. Nah, bagaimana rukunya kalau tidak bisa isyarah dengan kepala? Nah, itu isyarahnya menggunakan kedipan mata. Jadi kalau misalkan hendak berruku maka matanya berkedip. Misalkan ruku Allahu Akbar, mata berkedip. Nah, untuk sujud pun misalkan mau sujud, mata berkedip lagi Allahu Akbar. Nah, itu seperti itu. Nah, itu tadi yang keempat. Nah, kemudian kalau misalkan sudah tidak bisa seperti tadi, tidak bisa melakukan sholat sambil terlentang dan juga pakai isyarah mata sudah tidak bisa, maka yang terakhir yaitu melakukan semua perbuatan sholatnya itu dari mulai takbiratul ihram sampai bacaan Fatihah, ruku, sujud dan lain sebagainya, itu dilakukan di dalam hati. Nah, itu yang terakhir. Jadi kesimpulannya, selama seseorang itu masih mempunyai akalnya masih sehat, masih ada, maka tidak boleh meninggalkan sholat. Tidak ada kesulitan. Yang sulit itu apabila seseorang tidak mempunyai ilmunya. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan. Apabila para kawan-kawan semuanya ada yang memiliki referensi yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.